Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan kerinduan saya dan juga Tuhan tentunya kita semua sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentu saja apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita aktivitaskan, Tuhan berkati berlimpah-limpah sehingga menjadi berkat yang besar bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan kita di surga. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berjumpa dengan Ibu Mer ya. Ibu Mer ini adalah seorang yang luar biasa sekali pertobatannya. Kenapa luar biasa? Karena dia mengalami batu sandungan. Dia mengalami salib Kristus ketika dia mau bertobat, dia mau lahir baru, dia mau kembali kepada Kristus, dia mau mengikuti Tuhan Yesus kembali, dia mau menyembah Yesus kembali. Anak bungsunya itu sangat marah, sangat menolak, sangat membenci dan mengalami pertarungan mental yang luar biasa di dalam rumah tangganya, sehingga Ibu Mer nyaris-nyaris menyerah menghadapi anak bungsunya yang berontak saat beliau bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Luar biasa sekali kesaksiannya, sungguh dramatis, dan inilah sebuah kisah bagaimana Tuhan Yesus itu tetap sayang, tetap baik ketika anak-anaknya membencinya atau meninggalkannya. Karena Tuhan kita adalah kasih. Tuhan beserta kita, dan mari kita saksikan bersama-sama bagaimana kisahnya. Tuhan memberkati. Saya terlahir dari mama papa yang Kristen. Papa keturunan dari Tionghoa dan mama suku Jawa. Saya kecil dulu adalah penganut Kristen. Mama papa dan adik-adik saya, mereka adalah penganut Kristen yang luar biasa ya, taat. Tetapi saya sendiri yang Kristen KTP pada saat itu. Hingga akhirnya pada saya usia kurang lebih 20 tahun, di tahun 1986, saya karena pada saat itu Kristen saya adalah Kristen KTP, jadi pemahaman saya tentang Alkitab itu minim. Dan saya mempunyai pemahaman saat itu bahwa Tuhan yang orang Kristen sembah dan Tuhan yang orang Muslim sembah itu adalah sama. Padahal sebenarnya kan setelah saya pelajari 3 tahun belakangan ini, ternyata apa yang saya pahami dulu itu adalah keliru. Tuhannya orang Kristen adalah YHWH, Adonai, Elohim. Berbeda dengan Tuhannya orang yang Muslim. Tetapi pada saat saya usia 20 tahun itu, saya mempunyai pemahaman yang keliru, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mu'alaf pada tahun 1986. Ada kesedihan sih di keluarga saya pada saat itu ya, tetapi itu sudah menjadi konsekuensi saya, karena saya waktu itu kan menikah dengan papanya anak-anak yang seorang Muslim. Jadilah saya seorang Muslim. Menjadi istri seorang Muslim sama seperti umumnya Muslim-Muslim yang lain ya, ingin menjadi istri yang soleha, mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Dan puji Tuhan, dulu saya bilangnya alhamdulillah ya, alhamdulillah anak-anak saya itu anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Sejak mereka masih TK, saya mengundang guru ya ke rumah untuk belajar secara privat, untuk belajar mengaji, belajar sholat. Dan puji Tuhan anak-anak saya bisa membaca Al-Quran, sudah beberapa kali khatam. Dan kami juga melakukan yang orang-orang Muslim lakukan, seperti sholat, puasa, zakat, itu kami lakukan semua. Saya pun begitu, saya memberi contoh kepada anak-anak saya, contoh baik. Saya sholat 5 waktu, sholat duha, sholat
uh, tahajud, ya banyak semua sholat saya ikutin ya, sholat hajat pun saya lakukan karena memang itu ajarannya orang Muslim seperti itu, dan saya pun melakukan amal-amal kebaikan, zakat, memberikan zakat kepada fakir miskin. Saya memberi contoh kepada anak-anak saya untuk memberikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang nggak mampu, memasukkan amplop ke dalam kotak-kotak amal. Itu saya lakukan untuk mencontohkan untuk anak-anak saya. Dan puji Tuhan mereka pun melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan. Dan tahun 2012 saya memutuskan memakai hijab saat itu. Lalu beberapa bulan kemudian anak perempuan saya, anak gadis saya ini yang bungsu juga ikut memakai hijab juga. Karena melihat saya memakai hijab, lalu anak saya pun pakai hijab tahun 2012. Saya hanya ibu rumah tangga biasa yang hari-hari kesibukan saya itu hanya mengurus keluarga, antar jemput anak sekolah, dari mereka masih TK, saya jadi sopirnya, antar mereka sampai mereka SMU, saya antar jemput mereka. Pagi saya antar mereka, sore saya jemput. Tahun 2018, saya masih antar jemput anak saya yang gadis ini, yang bungsu. 2018 itu saya masih antar jemput anak gadis saya, jadi begitu pulang sekolah jam 3 sore, itu pulang sekolah, lalu saya ambil dari sekolah, jam 4 saya masukkan ke satu masjid di lingkungan dekat tinggal rumah kami, ada satu masjid besar, lalu di situ anak saya belajar ngaji sampai dengan jam 5. Setelah jam 5 baru kami pulang sampai rumah, pulang maghrib langsung sholat maghrib di rumah, sholat isya. Itu rutinitas kehidupan kami dulu sebagai Muslim. Tetapi selama saya menjalankan kehidupan sebagai Muslim, hati kecil saya tetap ada Tuhan Yesus. Puji-pujian selama saya masih dulu di sekolah minggu itu masih terngiang di ingatan saya. Saya selalu kadang-kadang, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu ada di ingatan saya, masih saya ingat lagu itu. Lalu ada lagu banyak sekali lagu-lagu masa-masa dulu saya masih sekolah minggu itu. Banyak sekali lagu-lagu yang masih saya kenang, masih saya ingat gitu kan. Ada lagi lagu apa ya? Pokoknya banyak sekali deh lagu-lagu yang selalu ada bernyanyi terus di dalam hati saya dan hati kecil saya, walaupun saya sholat tetapi saya sering melakukan doa dengan pegang kedua tangan saya ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Jadi sholat saya lakukan, terkadang saya juga melakukan doa layaknya orang Kristen. Jadi nama Tuhan Yesus tuh, saya merasa Tuhan Yesus tuh ada terus mengikuti saya kemana saya melangkah. Tuhan Yesus tuh selalu ada, nggak pernah jauh dari saya. Tahun 1998 suami saya mengalami sakit yang sangat parah saat itu. Harus dirawat di rumah sakit kurang lebih hampir 2 bulan saat itu. Saya hampir setiap hari mundar-mandir rumah sakit untuk mengurus suami yang sedang sakit di rumah sakit ya. Di perjalanan di dalam bis pun saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan suami saya. Dengan pegang tangan begini di dalam bis, Tuhan tolong sembuhkan suami saya. Tuhan Yesus tolong sembuhkan suami saya. Tetapi pada saat sholat, ya saya melakukan sholat, tetapi Tuhan Yesus ini selalu saya ingat, dan saya berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi memang Tuhan nggak pernah jauh dari saya, nggak pernah meninggalkan saya. Dan banyak sekali ya mujizat yang Tuhan
Tuhan berikan untuk saya, suami saya, yang tadinya sudah divonis sama dokter, dokter sudah angkat tangan, karena katanya suami ibu ini hanya mujizat yang bisa menyelamatkan, karena kalau menurut ukuran medis sudah nggak bisa menangani, kata dokter. Tapi saya percaya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anak saya, tolong sembuhkan suami saya. Tolong Tuhan, anak saya masih kecil waktu itu, anak pertama saya waktu itu masih umur 10 tahun. Saya begitu ketakutan kalau suami saya dipanggil Tuhan gitu. Jadi saya berdoa dengan sungguh, meminta kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan penyakit suami saya. Puji Tuhan. Kalau dulu saya bilangnya alhamdulillah ya, alhamdulillah suami saya sembuh dari sakitnya. Lalu saya juga pernah mendapat pertolongan Tuhan pada saat saya akan mau nyebrang rel kereta api. Tetapi begitu saya mau nyebrang rel kereta api, tiba-tiba di depan saya ada seorang pria tinggi gede gitu kan, badan tinggi. Saya nggak tahu orang itu siapa, tiba-tiba ada di depan saya, menghalangi jalan saya gitu kan, menghalangi jalan saya. Dekat sekali dengan saya ini, seginilah kurang lebih dua jengkal lah dari saya. Orang itu menghalangi jalan saya. Padahal saya mau jalan melangkah menuju mau nyebrang rel kereta api. Tapi rupanya dalam hati saya pada saat itu begini, ini orang apa-apaan sih, saya mau nyebrang kok tiba-tiba ada di depan saya, sepertinya dia menghalangi saya gitu untuk jalan. Tetapi ternyata itu cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Jadi dalam hitungan 1, 2, 3 kereta lewat. Jadi saya di situ bersyukur, ya Tuhan, saya beruntung, saya selamat, saya tidak terlindas kereta karena ada orang yang menghalangi saya di depan saya. Saya nggak tahu orang itu tiba-tiba ada di depan saya nggak tahu dari mana itu orang. Tiba-tiba ada aja di depan saya. Itulah cara Tuhan ya. Cara Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan nggak mau saya meninggal saat itu ketabrak kereta. Mungkin Tuhan mau saya kembali kepada Kristus dulu. Tuhan punya rencana baik semuanya. Saya yakini itu. Tuhan baik. Tuhan Yesusku memang luar biasa. Sampai pada tahun 2000 kemarin 2000 berapa tuh? 19 2022 sebelum 22 masih 2018 masih 2018. Baik. Masih 2018 saya masih kan mengantarkan anak saya itu ya pulang dari sekolah, saya antar ke masjid kan untuk belajar pendalaman agama di masjid itu 1 jam dari jam 4 sampai jam 5. Lalu tiba-tiba anak saya bilang begini, Mama, kayaknya tugas sekolah aku banyak banget ya, Ma. Banyak banget dia bilang gitu. Kayaknya ngajinya berhenti dulu ya, Ma, gitu kan. Ya udah, akhirnya ngaji pada saat itu berhenti. Saya akan bercerita dulu tentang masa anak-anak saya masih kecil ya, masih kecil. Jadi saya mendidik anak-anak saya ini sedari kecil ini untuk saling menyayangi. Kakak harus sayang sama adik, adik harus sayang sama kakak. Kakak dan adik juga harus baik sama teman-teman. Jadi kalau ada teman yang jahat sama kita, jangan kita balas dengan jahat. Itu yang selalu saya tanamkan untuk anak-anak saya. Sampai suatu waktu pada saat anak saya yang bungsu ini kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 2 SD, dia bilang ke saya, Mama, masa uang jajanku setiap hari dimintain terus sama temenku? Oh, kok ada yang begitu? Temennya ada, Ma, katanya. Nah, disebutin lah namanya ini, laki-laki itu. Temennya juga, temen sekelasnya juga. Jadi dipalak gitu kan. Uang jajan, udah berapa kali kamu dipalak kayak gitu? Sering, Mama, aku dimintain terus uang jajannya. Gitu kan. Akhirnya saya ingin mendidik anak saya yang sulung ini kan, supaya dia bertanggung jawab terhadap adiknya. Saya bilang begini, Mas, coba deh kamu tolong ke sekolahan, kamu cari nih anak yang namanya ini, kasih tahu sama anak itu, supaya jangan nakalin adikmu lagi. Masa adikmu dipalakin terus nih, gitu kan. Lalu anak saya ini yang sulung ini, datangin temennya itu kan, yang suka malak itu. Saya tanya, tadi diapain tuh temennya? Jangan diakalin loh, Mas, nggak boleh tuh anak orang. Enggak, Mah, malah aku kasih duit 5.000 gitu kan. Malah sama anak saya tuh yang sulung itu
temen yang nakalin adiknya itu malah dikasih duit 5.000. Dia bilang gini, nih kakak kasih duit 5.000, tapi jangan nakal lagi ya sama adikku ya. Sampai akhirnya selanjutnya udah gak nakal lagi karena dikasih duit 5.000 gitu kan. Terus anak saya nih yang cewek ini kan, setiap kali habis saya jemput sekolah di perjalanan sambil saya nyetir gitu kan, anak saya nangis. Mama, temanku nakal mah, si Anu nakal. Pokoknya disebutin lah temennya yang nakal ini. Sepanjang jalan saya bujuk dia, Dek, namanya teman itu ya seperti itu. Kadang marahan, kadang baikan. Ya, kita harus ngerti namanya kehidupan ya seperti itu, nggak semuanya dapat kita rasakan mau yang baik-baik aja. Ada kadang-kadang ada suka dan dukanya seperti itu. Tapi kamu harus percaya sama mama. Satu waktu temanmu itu akan baik juga sama kamu. Makanya kamu harus baik juga sama temanmu ya. Walaupun temanmu tidak baik sama kamu, kamu tetap harus baik sama temanmu ya. Nanti lama-lama temanmu pasti baik deh sama kamu. Percaya omongan mama. Akhirnya anak saya setelah saya kasih pengertian saya seperti itu, dia diam nangisnya kan. Sering kali seperti itu. Tetapi ternyata terbukti. Beberapa bulan kemudian dia minta saya, Mama, anterin aku berenang dong. Kemana? Kasih tahu tempatnya, ke sini mah berenangnya. Oh ya udah, berenang sih sama siapa kamu berenang situ nanti? Ada temanku mah, siapa? Si Anu. Oh itu kan yang dulu nakal sama kamu, sekarang sudah baik ya? Enggak mah, teman aku sekarang baik-baik semua. jadi itulah saya selalu menanamkan ke anak-anak saya tuh jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita harus tetap berbuat baik sama semua orang gitu. Jadi kita harus menjadi terang untuk sekeliling kita. Jadi ya itulah, puji Tuhan saya juga mempunyai anak-anak yang luar biasa. Anak saya juga yang sulung, semasa dia SMU, dia aktif di Rohis ya. Rohis itu kan rohani Islam ya, dia aktif di situ sebagai pengurus. Terus anak saya juga yang bungsu ini, yang gadis ini juga ya puji Tuhan, anak yang baik ya, anak-anak yang berprestasi puji Tuhan, bisa sampai masuk ke universitas negeri kan luar biasa. Buat saya bangga memiliki mereka, anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan ya kan, yang bisa menghargai orang tua ya kalau istilahnya kalau di Muslim itu namanya anak-anak yang soleh dan soleha. Sudah saya dapatkan sampai akhirnya tahun 2018 anak saya minta berhenti untuk untuk ngaji karena sibuk dengan pelajaran, banyak tugas. Ya udah saya ikuti lalu sampai kemudian akhir tahun 2018 saya didatangi Tuhan Yesus dalam mimpi saya. Tuhan bilang begini, kamu harus datang ke tanah perjanjian. Cuma saat itu saya nggak ngerti apa itu tanah perjanjian. Saya sama sekali nggak tahu itu tanah perjanjian apa gitu kan. Tapi saya tahu itu Tuhan Yesus yang berkata itu. Gitu. Nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu. Tetapi hati saya berkata itulah, itu Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Kamu harus datang ke tanah perjanjian. Udah, cuma segitu aja selesai. Dan mimpi itu masih terus saya ingat ya. Apa arti itu? Tetapi saya nggak berani cerita ke siapapun. Hanya saya pendam di dalam hati saya. Tapi saya masih ingat terus itu mimpi ya. Terus sampai akhirnya 2019 akhirnya masuk ke 2019 sekarang. 2019 pertengahan tahun 2019 saya dan dua anak saya juga mantu saya berencana untuk pergi umroh. Kami sudah siapkan semuanya. Saya sudah siapkan bajunya, sudah suntik meningitis. Memang kan syaratnya harus ada suntik meningitis. Saya sudah ada buku suntik meningitis, saya sudah punya paspornya. Pokoknya semuanya sudah dipersiapkan semuanya. Udah melambung tinggi nih bayangan saya, udah senang banget saya. Saya mau umroh nih kan. Karena kalau saya dengar dari cerita teman-teman saya katanya umroh itu wah luar biasa. Saya kepingin banget kan. Kepingin banget. Akhirnya terwujud juga cita-cita saya kan, saya pikir begitu, senang. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain, saya tidak diizinkan untuk pergi umroh. Akhirnya batal lah umroh itu kan, akhirnya batal. Saya sedih sih pada saat itu, saya sedih kenapa harus batal gitu kan. Akhirnya anak-anak saya yang jadi tempat amarah saya karena umroh ini bisa batal gitu kan, parah. Terus mereka
bilang begini, ya udah mama berangkatnya sendiri deh, mama berangkat sendiri gitu kan. Tapi saya nggak ada keberanian saat itu untuk berangkat sendiri. Saya memang cita-cita dari awal, dari sejak anak-anak masih kecil itu, saya pengen umroh itu bareng-bareng dengan mereka. Jadi begitu mereka bilang, udah mama sendiri aja, mama udah siap semuanya gitu kan. Saya nggak berani berangkat. Akhirnya batal. Saya akhirnya berdamai dengan diri saya saat itu. Ya sudahlah, mungkin nanti tahun depan bisa berangkat lagi gitu kan. Mungkin tahun depan bisa terrealisasi cita-cita saya untuk pergi umroh. Saya berpikir saat itu begitu, berdamai dengan diri saya. Tetapi kemudian akhir tahun 2019, Tuhan Yesus datang lagi ke dalam mimpi saya. Saya pada saat itu dalam kondisi lagi terlentang tidur di tempat tidur. Sepertinya Tuhan membangunkan saya, lalu saya duduk. Saya turunkan kaki saya ke lantai, saya duduk di pinggir tempat tidur saya lihat Tuhan ada di hadapan saya. Ya kurang lebih segini lah, sejangkaunya tangan Tuhan itu kan. Dia pegang bahu saya, lalu raga saya naik ke atas. Terbang ke atas raga saya. Meninggalkan tubuh saya yang lagi duduk di pinggir tempat tidur itu. Lalu saya bangun. Saya langsung duduk sama seperti yang di mimpi itu. Saya duduk persis posisinya seperti di mimpi itu. Saya duduk, saya turunkan kaki saya, lalu saya pada saat itu kan masih muslim, saya bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Saya mengucap seperti itu, astagfirullahaladzim. Terus saya berpikir, saya mikirin itu artinya apa ya gitu. Ada rasa takut sih sebenarnya saat itu. Takut saya mati gitu kan. Saya takut saya meninggal nih. Aduh, wah jangan saya mau meninggal nih gitu kan. Ada rasa takut seperti itu. Aduh, jangan saya mau meninggal nih gitu kan. Terus sampai saya nggak tidur sampai pagi tuh. Saya masih mikirin itu aja, apa ya arti mimpi saya, sampai berhari-hari saya mikirin itu. Sampai akhirnya masuklah ke tahun baru ya. Tahun baru 2020, hari tanggal 2 Januari 2020. Nah, saya datang ke rumah dukanya mertua adik saya, ada yang meninggal, mertuanya meninggal, lalu saya datang ke rumah duka di 2 Januari 2020 itu. Saya lihat di peti itu Inang itu dalam keadaan sudah didandani rapi itu dalam peti jenazah itu. Nah, dalam hati saya pada saat itu saya berpikir, wah saya nanti kalau meninggal seperti ini nih gitu kan, tampilannya cantik gitu kan. Ya karena kan memang kemarin saya kan nggak bisa tidur mikirin raga saya terbang itu tanda-tanda saya mau meninggal gitu kan. Lalu saya sekarang dihadapkan melihat Inang di peti jenazah itu, tampilan orang meninggalnya orang Kristen itu seperti itu gitu kan. Terus saya berpikir, oh mungkin nanti saya kalau meninggal seperti ini ya gitu kan. Dalam hati saya berkata seperti itu. Lalu saya masih terus memikirkan itu, sampai akhirnya saya cerita sama adik saya kan tentang mimpi itu, karena saya udah nggak ada cara lagi harus bertanya ke siapa ya. Saya udah coba-coba lihat Google gitu kan, pengen tahu nih tafsir mimpi artinya apa sih, tapi nggak ketemu jawabannya gitu kan, nggak ketemu jawaban dari mimpi saya itu gitu kan. Lalu saya cerita sama adik saya, lalu adik saya menginjili saya. Kata adik saya gini, Mbak nggak ada kepikiran mau kembali kepada Kristus gitu kan. Saya diam pada saat itu, saya diam. Terus dia berikan saya Alkitab, lalu Alkitab itu saya terima tapi saya taruh langsung di lemari kan, di belakang baju saya, tumpukan baju saya yang di lemari itu, saya taruh di lemari, nggak saya baca sedikit pun, nggak saya baca, langsung saya taruh di situ. Tetapi begitu baju lama-lama habis kan, baju setelah saya setiap kali buka lemari, saya mau pakai baju, lama-lama kan bajunya habis tuh kan, kelihatan itu Alkitabnya kan, yang tadi ketutup sama baju. Akhirnya ke Alkitab itu saya ambil kan, saya pegang, saya taruh lagi. Begitu berulang-ulang begitu. Jadi setiap kali saya lihat Alkitab, saya pegang, saya taruh lagi. Saya pegang, saya taruh lagi, berulang-ulang seperti itu. Sampai akhirnya Roh Kudus datang ke hati saya pada saat itu, ada keinginan saya untuk mengambil Alkitab itu lalu membukanya. Gitu. Tapi membukanya pada saat itu cuma buka asal-asal gitu aja ya, nggak saya baca detail, buka begini aja.
lembaran tebal-tebal yang saya buka begini, tapi nggak saya baca. Buka-buka gini, lalu saya taruh lagi. Begitu berulang-ulang sampai akhirnya saya buka HP. Biasa kan kalau di grup itu kan suka ada yang kirimin link apa namanya ke grup persahabatan itu kan macam-macam melintas agama ada tuh ya di WA saya, ada yang mengirimi link dari mesbah doanya PS Debbie Bashir ya. Saya coba klik, saya dengarkan tuh dari awal sampai habis kan apa namanya apa khotbahnya PS Debbie Bashir ya. Saya dengarkan. Setelah mendengarkan ini kok saya ada kerinduan, pengen dengar lagi gitu kan, pengen dengar lagi. Saya coba lagi klik lagi yang lain kan, PSDB Basi ada lagi gitu kan. Saya coba klik lagi. Sampai beberapa semuanya PSDB Basi tuh saya klik semua, saya dengerin semuanya tuh kan. Ada beberapa tuh yang saya dengarkan khotbahnya. Lalu setelah itu beberapa hari kemudian ada kerinduan saya mau ambil Alkitab lagi. Saya ambil Alkitab. Nah kali ini saya buka, saya baca dari Kejadian gitu kan, dari Kejadian. Tapi saya baca pun nggak banyak ya, cuma sampai ke 10, sampai ayat ke 10. Masih pasal 1 ayat ke 10 saya baca. Udah, saya tutup lagi, saya taruh lagi di lemari. Terus saya coba lagi, buka-buka YouTube lagi kan. Terus di YouTube saya ini tiba-tiba kok jadi banyak yang masuk ya, bukan cuma PSDB Basir aja gitu. Ada yang lain-lain yang masuk. Ada pendeta Firman Topa, ada pendeta Yusuf Roni, terus ada pendeta Saifuddin Ibrahim, ada Bapak Muhammad Kace. Akhirnya saya mulai suka dengan YouTube ini. Saya belajar dari situ kan, dari YouTube ini. Akhirnya saya kenal dengan yang namanya Ibu Sofiatul. Ya maksudnya kenal saya tahu bahwa Ibu Sofiatul itu adalah apologet gitu kan. Saya senang lihat. Terus ada Fatima, terus ada banyak sekali ya. Bapak Lidara Rewawa, terus ada Cicak Killer ya kalau Cicak Killer itu, aduh saya senang sekali dengerin itu kan, dengar apa namanya kesaksian mereka gitu kan, terus senang sekali dan lihat apa namanya apologet itu Bapak Yusuf Madubulu kan, ada tuh kesaksian dari mutadin itu kan, saya suka sekali lihat itu. Terus sampai akhirnya adik saya pada saat bulan Februari mengajak saya ke gereja, Mbak, mau Mbak ke gereja? Saya mengiyakan aja, nggak menolak saat itu. Saya mau, oke, gitu. Lalu saya dijemputkan sama adik saya untuk pergi ke gereja. Tapi anak saya kan sebelumnya saya izin dulu kan sama anak saya, Mama mau kembali kepada Kristus. Saya bilang gitu kan sama anak saya. Mama mau ke gereja. Wah, anak saya marah. Dua-duanya marah. Terutama yang tinggal sama saya ini, yang bungsu ini marah luar biasa. Astagfirullahaladzim Mama, astagfirullahaladzim. Pokoknya dia marah banget, marahnya luar biasa. Pokoknya. Sampai akhirnya dia mengeluarkan kalimat begini, ya udah terserah Mama kalau Mama maunya itu, tapi aku enggak. Diketus kayak gitu kan, aku enggak. Mama aja, kalau Mama mau ya udah silakan, aku enggak. Gitu kan. Terus ditelepon sama masnya kan, teleponan sama mas, nangis dia. Ditelepon tuh sama masnya, nangis. Mama masuk Kristen Mas, katanya. Mau masuk Kristen, apa ceritanya? Dia nggak suka lah saya masuk Kristen kan. Lalu saya berangkat, dijemput adik saya pergi ke gereja. Anak saya nggak mungkin kan saya tinggal di rumah, ya kan. Lalu saya bilang gitu, Dek, kamu kan nggak mungkin tinggal di rumah sendiri, ngapain di rumah, ikut Mama aja yuk, nemenin Mama, gitu kan. Akhirnya dia mau lah nemenin saya, tetapi dia tunggu di mobil, nggak turun ke gereja kan saat itu. Dia saat itu masih pakai hijab. Dia tunggu di mobil. Kunci mobilnya dia yang pegang, gitu kan. Ya udah, kamu tunggu di mobil. Terus saya naik ke tangga gereja kan, Pak. Saya naik ke tangga gereja kurang lebih tingginya 2,5 meteran lah ya tingginya, itu tinggi sekali. Saya merasa nggak napak gitu, Pak. Saya naik ke tangga gereja, langkah saya tuh, kaki saya tuh kayaknya saya merasa nggak napak sama tangga itu. Saya merasa tuh ringan sekali saat itu. Sampai begitu saya duduk, saya terharu
melihat kanan kiri saya, sekeliling saya, sudah penuh kan, jemaatnya sudah penuh. Saya terharu, saya nangis. Ada satu apa ya, satu sukacita yang saya rasakan saat itu. Saya melihat kanan kiri saya, aduh, kok saya kayak senang sekali gitu kan. Ada di gereja ini kayak nggak percaya, tapi nyata gitu. Belum mulai pun saya sudah mengeluarkan air mata, udah berderai-derai air mata. Saat itu kan sudah masuk mulai pandemi ya, sudah mulai pandemi itu di bulan Februari. Terus sampai pendeta khotbah, saya masih tetap mengeluarkan air mata. Sampai selesai pun masih tetap nangis, nggak berhenti-berhenti saya nangis. Ada satu sukacita yang luar biasa yang sulit saya utarakan. Betapa saat itu saya merasa damai, saya merasa dekat dengan Tuhan saat itu. Jadi begitu ada pelayan Tuhan yang ada di depan itu, ingin menyambut, katanya ingin menyambut jemaat baru, adakah di sini? Saya dengan gagah ya, dengan bangga, saya bangga sekali, saya berdiri. Saya ingin menunjukkan kepada seluruh jemaat bahwa saya ini jemaat baru. Saya bangga sekali saat itu. Benar-benar luar biasa, saya merasakan satu sukacita yang luar biasa dan bangga menjadi pengikut Kristus dan ada di situ dan ada di gereja itu. Begitu. Setelah itu saya ditempatkan satu ruangan, lalu saya didoakan, lalu saya didaftar sebagai apa namanya, jemaat baru di GBI itu kan. Lalu begitu saya masuk mobil, saya lihat-lihat gereja tadi yang saya masukin, saya pandangi dari dalam mobil, terus dalam hati saya besok mau kesini lagi, saya besok mau kesini lagi gitu kan. Pokoknya saya harus kesini lagi setiap minggu, saya harus kesini lagi gitu. Ada apa ya, ada kerinduan, saya ingin ke situ lagi gitu kan. Saya ingin masuk gereja ini lagi gitu. Lalu setelah itu ya, hidup saya setelah saya terima Kristus luar biasa. Pikul salib ini benar-benar berat. Saat itu saya rasakan benar-benar saya memikul salib itu berat sekali, terutama dari anak saya ya, anak saya yang perempuan ini. Setiap hari saya menangis, setiap hari saya hanya dengarkan dia teriak-teriak, tapi saya nggak sanggup buat melawan gitu. Saya hanya bisa menangis. Anak saya sudah teriak-teriak, sudah mencak-mencak gitu kan, marah-marah. Dia telepon sama kakaknya. Jadi kami bicara bertiga di telepon itu kan, bicara bertiga. Terus ya puji Tuhannya sih anak saya yang laki-laki itu lebih wise ya, jadi dia lebih apa ya, lebih ada di tengah-tengah posisinya, jadi tidak menyalahkan saya, juga tidak memihak adiknya gitu kan. Jadi dia cuma hanya bilang, mama sabar ya mama ya, saya kan memang masa-masa lagi apa namanya, umurnya kan waktu itu masih 18 gitu kan, masih umur 18-an gitu. Mama sabar ya mama ya, katanya. Saya kan memang begitu katanya. Mama jangan masukin hati gitu. Terus belum lagi tingkah anak saya ini yang selalu bikin saya was-was, dia suka kabur dari rumah. Tapi kaburnya sih memang ternyata kaburnya itu ke rumah kakaknya gitu kan. Tapi ya bikin saya was-was juga kan, saya sudah teleponin semua teman-temannya, semua guru-gurunya saya teleponin, nggak ada yang tahu. Akhirnya ya udah begitu saya tahu ternyata kabur dari rumah kakaknya, ya sudah saya sedikit tenang gitu kan. Tapi seringkali berulang kali kayak begitu sampai saya ada di satu titik yang benar-benar yang apa ya, dibilang hopeless mungkin ya. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan kok begini ya, apa namanya, saya memikul salibmu berat sekali gitu kan. Saya ingin menjadi pengikutmu, tapi kok anakku begini ya gitu kan. Karena anakku ini dulunya adalah anak-anak yang baik, kenapa kok tiba-tiba jadi seperti ini ya sekarang gitu kan. Jadi saya merasakan pada saat itu kayaknya anak-anak saya ini kok nggak bisa ya berdamai dengan saya gitu kan. Sedangkan pada saat itu kita sudah masuk pandemi kan. Di satu sisi saya juga harus memikirkan ekonomi kami, karena saya kan single parent ya kan, single parent yang di masa pandemi otomatis saya tidak bekerja. Yang memang saya kan memang ibu rumah tangga, dari dulunya cuma ibu rumah tangga yang tidak bekerja, ditambah lagi dengan pandemi ini, jadi saya hanya mengandalkan dari kami punya ruko yang kami sewakan gitu kan, jadi kami hanya mengandalkan dari sewa ruko, perpanjangan
perpanjangan sewa setiap tahunnya gitu kan ada. Tetapi di masa pandemi itu ternyata penyewa yang lama tidak lanjut lagi untuk memperpanjang sewanya, jadi otomatis nggak ada uang masuk gitu. Sedangkan kemarin-kemarin saya sudah tunggu-tunggu uang ini, wah besok ada uang masuk nih ya kan dari sewa ruko. Ternyata yang sewa itu tidak perpanjang lagi sewa rukonya. Otomatis kan kami bingung uang dari mana gitu kan. Sedangkan saya hanya tinggal berdua aja dengan anak saya. Jauh dari keluarga, kami tinggal di Jakarta Timur berdua dengan anak. Sedangkan keluarga saya, mama, papa dan adik-adik mereka ada di Jakarta Barat kan. Terus akhirnya ya semua barang yang ada di rumah satu demi satu saya jual melalui online OLX kan, melalui OLX. Pada saat pandemi sebenarnya ada rasa ngeri-ngeri juga saat itu karena setiap kali saya menerima tamu kan, yang tamu ini belum tentu karena belum tentu dia juga membeli, pasti ada tawar menawar gitu kan. Jadi setiap hari itu saya harus menerima tamu pembeli dari OLX yang kadang tawarannya juga nggak sesuai gitu kan, jadi akhirnya batal gitu kan. Terus datang lagi pembeli berikutnya gitu kan. Jadi agak ngeri-ngeri takut kena COVID kan saat itu gitu loh. Jadi saya ngomong juga agak jauh-jauh pakai masker gitu kan. Tapi agak-agak sedikit ngeri juga sih karena pada saat itu memang lagi heboh-hebohnya gitu kan. Ngeri-ngeri banget. Jadi kalau hari ini misalkan saya bisa jual satu set kamar tidur ya kan, bisalah kami cukup untuk uang itu bisalah kami gunakan untuk biaya hidup kami 1 minggu gitu. Tapi Tuhan memang baik ya, sebelum uang itu habis ternyata barang berikutnya sudah laku lagi gitu kan. Uangnya belum habis sudah laku lagi, sampai AC pun kami jual ya kan. AC di rumah tuh AC ada 3 kan, AC ada 3. Sampai akhirnya saya bilang, Dek, kamu tidurnya sementara tidur di kamar mama, AC-nya dijual, kita ngirit pakai AC 1 aja gitu kan. AC yang 2 dijual. Terus ya pokoknya semualah sampai botol galon pun saya jual ke apa yang biasa saya beli galon sama gas, ini kan gas pun saya jual. Ya karena untuk kami makan gitu kan selama pandemi itu gitu kan. Akhirnya kami bertahan ya dengan jual-jual barang apa yang kami miliki saat itu. Tapi saya percaya saat itu saya percaya penuh bahwa Tuhan nggak akan meninggalkan kami hingga kami jatuh tergeletak. Saya nyanyi puji-pujian terus. Memang saya kan suka hobi menyanyi ya. Saya suka dengar YouTube tuh kan puji-pujian. Saya ikuti terus. Aduh, lagu-lagu ini enak sekali ya. Dari yang tadi nggak bisa, lama-lama saya hafal semua lagu-lagu rohani ya. Saya nyanyi. Hari-hari saya itu saya isi dengan nyanyi-nyanyi puji-pujian. Saya bersuka cita walaupun ekonomi saya miskin, kan, tapi saya nggak pernah merasa takut, saya nggak pernah merasa khawatir. Saya yakin percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami hingga kami jatuh tergeletak. Itu yang saya yakini. Saya yakini itu pasti Tuhan akan menopang kami gitu kan dengan kedua tangannya. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2020 masih dalam keadaan pandemi. Anak saya sudah selesai SMU-nya, kami berencana untuk pergi mendekati keluarga kami kan, keluarga saya yang ada di Jakarta Barat, dan untuk mendekati gereja yang tempat saya ibadah kan, karena ibadah juga ternyata sudah online, sudah tidak konser lagi gitu kan, jadi otomatis melalui HP kan andalannya tuh untuk ibadah. Itu juga anak saya juga luar biasa. Saya kalau lagi ibadah nih, dia teriak-teriak, Yesus, Yesus, malu bosan aku dengernya tiap hari. Aku dengerin mama ngomong Yesus lagi, Yesus. Seperti itu. Pada saat itu sebenarnya saya, aduh ya Tuhan kok begini gitu. Sampai ngelus dada ya Tuhan kok begini ya. Itu anak yang saya nggak pernah mengira anak saya itu bisa bicara seperti itu. Padahal selama ini kan saya tahu dia itu santun gitu kan, santun. Tapi kok sekarang seperti ini ya Tuhan, kenapa Tuhan kok bisa begini gitu kan? Berani sekali sama saya gitu kan, sama mamahnya bicara kasar gitu, teriak-teriak, kadang-kadang buka pintu, gebruk, sampai bergetar semuanya, gebruk, aduh, luar biasa menghadapi si gadis ini. Ntar kalau sudah kita udah saut-sautan nih, Dek,
Mama kan sekarang sudah ikut Kristus, jadi saya harus mengerti. Suster nggak mau, mama kayak gitu. Apa sih Kristus, Kristus, Yesus, Yesus, apaan tuh Yesus, Yesus, kata gitu. Entar akhirnya ujung-ujungnya kita nangis berdua. Ujung-ujungnya selalu begitu, nangis berdua. Atau ujung-ujungnya dia kabur dari rumah. Aduh, selalu begitu. Aduh, saya pikir Tuhan, saya harus pergi dari rumah ini. Saya harus mendekat dengan keluarga saya supaya keluarga saya, mama, papa, atau adik-adik saya bisa mensupport saya gitu kan menghadapi si bungsu ini gitu kan. Saya berpikir saat itu seperti itu. Dan supaya saya kalau ke gereja ini nggak terlalu jauh gitu kan, karena selama ini kan adik saya selalu antar jemput terus kan setiap kali minggu ke gereja pada saat masih onsite. Terus akhirnya ternyata Tuhan baik luar biasa. Saya ditempatkan Tuhan di satu apartemen yang bagus, apartemen mewah di daerah Jakarta Barat. Di Puri Mansion saya selama tinggal di Puri Mansion pun saya tetap melakukan ibadah online. Saya ikut ke komunitas dari gereja ya, ada ibadah family, terus ada juga WBI, banyak yang saya ikuti dari melalui Zoom ya, Zoom online ini. Puji Tuhan. Tapi tetap saya tetap pikul salib yang berat, yaitu menghadapi anak saya ini ya, si bungsu ini. Masih aja dia masih unjuk rasa, nggak suka dengar saya ibadah itu, dia nggak suka lihat saya ibadah. Hingga akhirnya saya naik turun dari atas, dari lantai 19 saya turun ke lobi untuk menghindari anak saya ini supaya ibadah saya nggak terganggu gitu kan. Ternyata di lobi sinyalnya nggak ada. Saya naik lagi ke atas. Di atas anak saya marah. Saya bingung, saya harus gimana ini Tuhan, saya mau ibadah kok sebegini susahnya gitu kan. Ibadah kok susah amat ya begini. Saya pakai handset pun tetap dia marah. Padahal kan handset, kalau saya pakai handset kan dia juga nggak dengar, tapi tetap dia nggak suka. Dia tetap nggak suka gitu kan. Saya turun ke kolam renang, nggak dapat sinyal juga, saya naik lagi ke atas, begitu terus pikul salib ya yang saya dapati ya, kayak gitu anak saya ini, aduh luar biasa banget. Sampai seiring berjalannya waktu, saya mengikuti Zoom dari gereja GBI di daerah Jakarta Barat, dan saya juga tetap masih ikuti YouTube, apologet saya ikuti, ibadah-ibadah online pun yang di YouTube tuh tetap juga saya ikuti ya kan. Sampai akhirnya saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi setiap hari itu saya baca minimal 2 pasal. Kadang kalau masih ada kepengen baca, bisa lebih dari 2 pasal saya baca. Sampai akhirnya saya memahami bahwa ternyata amal baik kita itu tidak menyelamatkan kita kalau kita tidak percaya sama Tuhan Yesus. Itu yang saya ternyata hanya percaya kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Dan sebagai sebagai rasa terima kasih kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya kita harus melakukan perbuatan baik dong, otomatisnya seperti amal-amal gitu tetap kita lakukan gitu. Jadi ya saya baru tahu bahwa ternyata tanpa kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak selamat. Jadi amal-amal kebaikan adalah tidak menyelamatkan saya. Jadi saya jadi paham ya bahwa kekristenan itu ternyata seperti ini. Jadi saya juga tahu ternyata Tuhannya orang Kristen beda loh dengan Tuhan saya yang dulu gitu kan. Terus ada kerinduan pada saat itu, saya pengen sekali dibaptis, tapi saya nggak tahu nih jalannya gimana ya supaya saya bisa dibaptis gitu kan. Teman-teman melalui WA pun sudah saya hubungi, mereka nggak ada yang kasih jawaban yang sesuai apa yang saya mau. Akhirnya saya bertanya sama ketua dari satu komsel saya bilang, Ibu, ada nggak ya di gereja kita ini baptis gitu kan? Saya mau Bu dibaptis, saya kan sudah yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang orang Kristen, Tuhan yang menyelamatkan saya. Jadi saya mau selamat, saya mau dibaptis Bu, gitu kan. Tapi kata ketua saya bilang, aduh Bu, ini kan pandemi, nggak ada Bu, nggak ada pembaptisan. Tapi nanti saya coba tanya Ibu ya ke gereja gitu, cari-cari info. Ternyata di tanggal 5 September 2021
saya dibaptis, puji Tuhan. Setelah saya memahami Alkitab selama hampir 2 tahun, barulah saya dibaptis. Aduh, saya senang banget pada saat dibaptis. Dan puji Tuhan, yang ambil gambar pada saat saya dibaptis pun itu anak saya yang bungsu. Saya bilang gini, Dek, Mama minta tolong dong, nanti kan Mama mau dibaptis nih, nanti yang foto-fotoin saya. Iya, dia mau tuh, dia mau. Tapi ya itu, selama di gereja, dia sibuk main HP gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, saya pikir nanti Roh Kudus yang akan bekerja, pasti akan menjamah anak saya. Saya percaya Tuhan Yesus akan menjamah anak saya, karena itu doa saya. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan menjamah anak-anak saya, menjadikan mereka menjadi orang percaya akan Kristus, seperti Tuhan menjamahku. Dan jadikan anak-anak hamba, dan hamba menjadi pengikut setiamu, dan jadikan kami sebagai alatmu untuk menyebarkan firman-mu sampai ke ujung bumi. Itu doa saya. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab itu semua. Dan saya percaya itu, saya aminkan itu. Dan ada kabar baiknya juga, sekarang anak saya juga sudah mau ya, walaupun ke gereja kemarin-kemarin ini, bulan-bulan yang lalu sebelum tahun 2022, 2021 anak saya sudah mau ke gereja, tetapi ya itu hanya sekedar menyenangkan saya gitu kan. Di gereja dia megang-megang HP kan. Tetapi kemarin di Desember kemarin nih, puji Tuhan, dia kalau di foto pada saat di gereja, saya kadang-kadang kan suka curi-curi foto dia foto deh. Biasanya dia buang muka begini. Nggak mau buang muka begini kok di foto. Tapi kemarin di Natal kemarin ini kado terindah buat saya. Di Natal kemarin itu, dia di foto mau. Dengan senyumnya dia, ya, dengan gayanya dia di foto, dia mau. Di Natal yang kemarin tahun 2022. Dia mau di foto. Saya itu merupakan kado terindah saya ya dari Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah menjamah anak saya, karena setiap kali dia keluar rumah pun selalu saya cium keningnya, saya bilang Tuhan Yesus memberkati. Kamu akan selalu diberkati Tuhan Yesus. Sampai tadi hari Minggu pun tadi saya mengajak dia kan ke gereja, Dek, ikut Mama yuk ke gereja. Dia nggak mau tadi, dia nggak mau. Tapi saya nggak memaksa, biarkan aja. Nanti yang Tuhan yang akan menjamah dia. Saya akan menunggu waktunya Tuhan aja. Saya percaya itu. Saya percaya Tuhan akan menjamah saya. Dan karena semua doa saya satu demi satu sudah Tuhan jawab. Termasuk Tuhan juga sudah memperlihatkan kuasanya, sudah memperlihatkan mukjizatnya. Tahun 2021 sebelum pada tahun 2022 baru kemarin tahun 2022 di bulan Januari, saya hampir hopeless saat itu karena melihat anak saya yang luar biasa, mengesalkan, kadang-kadang membuat saya sedih gitu kan, bercucuran air mata setiap hari gitu kan. Nah pada saat itu saya mulai kendor kepada Tuhan gitu, mulai kendor kepada Tuhan karena melihat kelakuan anak saya ini, hingga akhirnya Tuhan menegur saya kena COVID pada tahun kemarin tuh 2022 kemarin di bulan Januari, saya kena COVID berdua dengan anak saya. Tetapi pada saat kena COVID saya kan isolasi mandiri di rumah berdua kan dengan anak saya. Sedikit pun saya nggak ada keraguan Tuhan tidak menolong saya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan sakit saya. COVID ini akan hilang. Tuhan akan sembuhkan kami. Saya selama COVID ya, selama 10 hari dengan anak saya berdua di rumah, saya selalu menghibur anak saya bilang begini, Dek, nggak usah khawatir dengan COVID ini. Tuhan Yesus jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan COVID ini. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan sakit kita, mampu menyelesaikan semua perkara yang jauh lebih besar. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi penyakit ini nggak ada apa-apanya. Kita pasti sembuh. Saya yakin percaya itu. Jadi nggak ada keraguan saya takut mati atau apa, enggak. Pada saat saya kena COVID itu saya nggak takut mati. Karena saya percaya hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan.
Jadi pada saat saya kena COVID, saya percaya saya sembuh, karena saya pun disembuhkan. Benar aja kan, saya sembuh. Saya sakit COVID berdua anak saya waktu itu kurang lebih 14 hari. Dan kami begitu besoknya kan udah hari ke-14, saya bilang gini, Dek, besok kita PCR. Pasti kita sudah negatif. Mama sudah tahu, Tuhan Yesus sudah bilang ke Mama, kamu sembuh. Jasa sama Mama sembuh. Benar, ternyata sembuh. Tapi anak saya tetap melengos, sudah tahu mukjizat seperti itu, tetap aja melengos. Begitu tahu hasilnya negatif, saya bilang gitu. Bener kan, Mama bilang kita sembuh karena Tuhan Yesus sudah bilang sama Mama semalam kita sembuh. Anak saya masih melengos. Tapi nggak apa-apa. Nanti satu waktu Tuhan pasti Tuhan akan menjamah anak saya untuk menerima Tuhan Yesus. Dan saya juga pernah diselamatkan Tuhan pada bulan kemarin tahun 22 bulan apa ya, bulan Februari ya kalau nggak salah, setelah saya sakit COVID itu, di mana saya nyetir dalam keadaan mobil yang nggak layak ya bannya. Jadi begitu baru berangkat, saya sudah diingatkan sama orang bahwa ban belakang saya sebelah kiri itu kempes. Saya pikir hanya kempes biasa. Lalu saya pompa kan, saya cari tukang pompa ban, dipompa. Lalu sampai itu perjalanan saya mulai dari Tangerang ya, dari Tangerang saya menuju ke Tebet. Begitu sampai Tebet balik lagi ke Tangerang. Ternyata begitu keluar dari pintu tol Alam Sutra ada lagi bapak-bapak di motor di sebelah kanan saya. Saya lagi nyetir, bapak-bapak itu bilang, Bu, bannya kempes. Lalu saya minggir, saya cari apa namanya tukang pompa ban, ketemu tukang pompa ban. Ternyata kata di satu, bukan tukang pompa ban, jadi dia penjual apa namanya aksesoris mobil ya, karena di situ kan kota depan Alam Sutra itu nggak ada tambal ban, yang ada penjual aksesoris mobil. Lalu kata penjual itu bilang, Bu, lihat Bu, keadaan bannya kayak begini, udah nggak layak Bu, udah nggak bisa dipakai lagi, harus diganti. Bannya tubles, harus diganti. Saya di situ langsung nangis. Saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Saya bilang ke anak saya, Dek, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Dek. Dengan kondisi bannya seperti ini, kita bisa selamat. Padahal di perjalanan tadi memang kami berdua di jalan ribut aja berdua kan. Anak saya bilang begini, setiap kali saya ngerem seperti naik kuda, gejluk-gejluk gitu kan, naik mobil kok kayak naik kuda gitu kan, kata anak saya. Ini mobil gimana ya, Mak? Kayak naik kuda kita. Iya nanti. Jadi begitu saya menemukan toko aksesoris mobil, lalu di situ diperiksa ban mobil ini kan, lalu kata apa namanya, kata orang bengkel itu bilang, Bu, mobilnya udah nggak, ini bannya udah nggak layak lagi untuk dipakai. Ibu bisa lihat sendiri seperti ini, harus diganti. Akhirnya digantilah dengan yang baru kan, karena yang serepnya pun nggak layak juga katanya gitu, harus diganti yang baru. Ya sudah, akhirnya saya ganti dengan yang baru. Tapi setelah itu saya menangis karena Tuhan sudah menunjukkan kuasanya, sudah menyelamatkan saya. Saya bilang ke anak saya sambil berderai air mata, saya bilang, Dek, kita diselamatkan sama Tuhan Yesus. Tadi itu kita perjalanan, kalau bukan karena Tuhan Yesus kita nggak selamat. Tuhan mau kita selamat. Tuhan mau kita selamat, itu pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Kamu harus terima Tuhan Yesus, Dek. Saya bilang gitu kan. Tapi anak saya masih tetap melengos. Dia masih belum percaya dengan mujizat yang Tuhan berikan. Dan saya ambil kesimpulan pada saat itu begini, pasti Tuhan menunjukkan kuasanya kepada saya. Mary, sudah begitu banyak mujizat yang sudah aku tunjukkan kepadamu, apakah kamu masih ragu? Itu yang saya tangkap. Saya tidak meragukan. Saya percaya, saya punya Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus yang selalu ada di mana saya berada.
Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Saya percaya Tuhan ada di sekeliling saya. Tuhan mau saya dan anak saya untuk menjadi alatnya sehingga Tuhan menyelamatkan kami. Saya percaya itu. Jadi begitu sepanjang perjalanan kami pulang setelah dari bengkel itu, udah jam 7 malam ya, kami pulang ke rumah. Sepanjang jalan saya nyanyi-nyanyi, mujizatmu masih terjadi, tiap hari selalu terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Aduh, semua puji-pujian saya nyanyiin sepanjang jalan sambil saya nyetir ya. Begitu sampai rumah, saya pikirkan saya tadinya sebelum kejadian masuk ke bengkel ini, tadinya saya pikir waktu masih sore-sore itu saya pikir begitu sampai rumah saya mau tidur nih sampai rumah gitu kan. Ternyata sampai rumah sampai malam kan, sampai lewat jam kurang lebih jam 8 lah ya nyampe rumah. Tapi ternyata saya nggak mau tidur, saya mau bersaksi. Karena jam 8 saya ada Zoom dari gereja kan, family dari GBI family itu kan. Begitu masuk rumah, saya langsung buka kamera kan, masuk ke Zoom, langsung saya bersaksi di situ. Saya menunggu giliran dulu, saya nggak kuat nih, saya sambil mendengarkan mendengarkan teman-teman bicara sambil saya berderai air mata. Saya nunggu giliran saya bersaksi itu. Saya kayak rasanya saya udah nggak sabar pengen bersaksi. Tibalah saatnya saya bersaksi. Saya ceritakan semua perjalanan saya itu, saya bersaksi. Di situ saya bersaksi tentang dahsyatnya Tuhan Yesus, tentang mujizatnya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya malam itu. Saya percaya, saya yakin dan percaya saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang adalah saya punya PR ya. PR-nya adalah ingin menyelamatkan anak-anak saya supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya percaya satu saat Tuhan akan menjamah mereka. Dan puji Tuhan, anak saya juga yang gadis ini, sekarang kalau saya bisikan di telinganya, Tuhan Yesus memberkati. Udah nggak ngelengos lagi, dia malah senang. Setiap kali saya WA pun, kalau saya kasih firman Tuhan ya kan, dan saat dia lagi di kampus, dia selalu menjawab dengan amin. Puji Tuhan. Tapi saya juga tidak memaksakan kehendak. Dia harus ke gereja, ayo bareng, enggak. Biar mengalir aja nanti, biar Tuhan yang jamah dia. Biar Roh Kudus nanti yang bekerja. Saya percaya anak saya ini yang bungsu ini, dalam tahun ini Tuhan akan jamah dia. Saya percaya. Jadi tahun 2023 adalah tahun kebaikan buat kami. Saya percaya, saya aminkan. Dan anak saya pun yang sulung, puji Tuhan ya, kemarin itu dia sudah tanya-tanya ke saya di WA, Mama, kalau harga tanah di sekitar rumah Mama itu harganya berapa ya, gitu kan. Kayaknya udah tanda-tanda dia mau mendekat ke saya gitu kan ya. Puji Tuhan lah, itu jalannya Tuhan. Kita kadang susah dimengerti kan, ada jalan-jalannya Tuhan susah dipahami. Jalan-jalan Tuhan. Jadi susah dipahami ya. Ya itu satu kerinduan saya, melihat anak-anak saya diselamatkan Tuhan Yesus. Semoga apa yang saya saksikan malam ini menjadi rema bagi banyak orang yang mendengar. Terima kasih Pak Franky. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Franky. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Bapa di sorga. Kesaksian yang luar biasa Ibu ya. Satu perjalanan yang panjang tidak mudah. Ibu seorang diri juga membesarkan anak-anak ibu dari pergumulan suami ibu yang sakit, kemudian pergumulan juga ibu berpindah keyakinan, dan bagaimana ibu sekarang menghadapi anak-anak ibu semua. Tetapi saya yakin dan percaya
Apa yang Ibu capai pada hari ini semua itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Ibu bisa kembali kepada Tuhan yang benar. Itu karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat Ibu. Ibu walaupun juga sempat meninggalkan tanda kutip, tetapi meninggalkan mungkin keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, tetapi puji Tuhan, di dalam hubungan intim Ibu dengan Tuhan, Ibu selalu berdoa kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, mungkin jadi pertanyaan saya, Ibu, mengapa? Bukankah ketika Ibu sudah berpindah dari keyakinan sebelumnya, yang Ibu sudah pindah atau tinggalkan Kristen, harusnya kan Ibu sudah tinggalkan semua. Tapi kenapa ketika Ibu berdoa, mengalami pergumulan, Ibu masih menyebut nama Tuhan Yesus? Ya, saya sholat 5 waktu, Pak. Saya setiap kali sholat pastikan baca Al-Fatihah, baca Anas, ya kan, baca Al-Falaq. Tetapi hati kecil saya selalu ada nama Tuhan Yesus. Saya selalu diingatkan nama Tuhan Yesus. Selalu diingatkan nama Tuhan Yesus. Jadi di satu sisi saya sholat, kadang saya juga berdoa begini. Iya. Meminta kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Itu. Tapi itu tidak saya ajarkan sih ke anak-anak saya, tidak saya ajarkan, tetapi itu yang saya lakukan. Personal, pribadi Ibu. Iya. Saya bisa menganggap itu karena Tuhan mengasihi Ibu, ya. Tuhan masih ada di hati Ibu, rindu untuk Ibu kembali. Sehingga ketika Ibu berdoa kepada Tuhan, Ibu bisa mendidik, Ibu menjaga hubungan dengan Tuhan terlepas dari agama itu, karena agama itu adalah buatan manusia. Tetapi bagaimana pribadi kita itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Ibu juga mendidik anak-anak Ibu luar biasa, mengajar mereka kasih. Ya karena Ibu masih percaya, masih ada Tuhan, masih ada Roh Kudus di dalam diri Ibu, sehingga Ibu berhasil mengajarkan mereka menjadi orang-orang yang baik. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Ibu Mer. Barangkali Ibu Mer juga ingin menambahkan sedikit pelajaran dari kisah Ibu. Saya tidak bisa menghakimi untuk pernikahan berbeda agama, tetapi yang saya mau dengar atau yang saya mau bertanya kepada Ibu, adakah pelajaran yang bisa diambil dari apa yang Ibu alami? Barangkali mungkin kalau pernikahan tidak beda agama, PR Ibu tidak sebanyak ini. Tetapi apa yang hikmah yang Ibu bisa bagikan untuk kita semua? Ya, saya hanya bisa berpesan ya kepada kaum muda nih, kaum muda Kristen, pahami Alkitab. Jangan seperti saya dulu, Kristennya tuh Kristen KTP. Saya hanya sekedar ke gereja, tapi saya tidak tahu isi Alkitab itu seperti apa. Jadi harus dipahami Alkitab itu seperti apa. Dari Kejadian sampai Wahyu itu wajib dibaca. Dan mau melangkah menuju pernikahan, carilah yang seiman dengan kita. Jangan mengikuti saya dulu. Saya Kristen KTP, sehingga saya dengan mudahnya menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya Muslim itu sama, padahal beda. Setelah saya pelajari di Alkitab, Tuhan kita itu beda. Tuhan kita adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Berbeda. Ya, jadi memang pentingnya untuk memahami kekristenan itu kita harus membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan baca sepotong-sepotong, akhirnya malah gagal paham. Baik. Saya setuju Ibu ya. Berarti dapat saya ambil kesimpulan penting untuk kita mempelajari secara detail, secara dalam mengenai firman Tuhan. Rutinitas atau kebiasaan kita beribadah itu sebenarnya tidak cukup Bu ya. Meskipun kita menganggap bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, kita hampir tiap hari mungkin berdoa, setiap minggu kita ke gereja. Tetapi kalau kita tidak membaca dengan baik, mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan, nah ini masih ada yang kurang Ibu ya. Dan ini yang akan membuat kita kadang-kadang ketika dalam pergumulan kita bisa goyah. Tetapi ketika kita mengerti firman Tuhan itu, tentu ketika kita mengalami pergumulan, kita tahu bahwa
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan itu hidup yang akan menguatkan kita semua. Jadi benar Ibu, kita harus belajar. Dan saya sangat bersyukur di beberapa tahun belakangan ini setelah pandemi, luar biasa ya penginjilan evangelism yang terjadi lewat media, baik di YouTube, di TikTok, dan di media sosial lainnya, di Facebook, dan apologet juga yang hadir, yang dulunya kita tidak kenal, kita tidak tahu mereka, tetapi ketika mereka keluar, mereka menyampaikan firman Tuhan, kita menjadi belajar, kita menjadi mengerti, kita menjadi paham. Oleh sebab itu memang pandemi kemarin yang diizinkan Tuhan terjadi, ternyata Tuhan memiliki maksud dan tujuan untuk supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dinding-dinding gereja, semua itu ya dirobohkan dalam tanda kutip. Artinya supaya kita bisa bersatu, artinya supaya kita bisa turun, kita bisa melakukan penginjilan. Sehingga begitu banyak orang bisa menjadi percaya dan lebih kuat imannya. Dan salah satu contoh dari yang kita saksikan pada malam hari ini adalah Ibu Mer sendiri. Bukankah Ibu Mer juga mulai rindu membaca Alkitab karena mendengar khotbah atau firman Tuhan dari salah seorang hamba Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya? Dan bukankah juga Ibu Mer semakin dikuatkan oleh juga apologet yang memberikan kebenaran firman Tuhan? Tentu pengalaman pribadi Ibu juga dengan Tuhan itu penting karena Ibu juga mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Wah, ini sangat memberkati dan memberikan inspirasi. Begitu banyak pelajaran yang bisa diambil Ibu ya. Dan Ibu tadi katakan, yang saya garis bawahi, bukan berarti mengikut Tuhan Yesus terus tidak ada pergumulan. Justru yang saya ambil tadi, Ibu mengatakan bahwa mengikut Tuhan Yesus pergumulannya justru luar biasa berat. Tetapi kok Ibu sanggup ya? Ibu bisa kuat melewati semua pergumulan itu. Lah itu karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu dan Ibu juga memahami firman Tuhan. Pertanyaan saya Ibu yang terakhir, sejauh mana sekarang atau bagaimana sekarang hubungan Ibu dengan keluarga? Kan dulunya kan keluarga ini sempat marah atau sempat ya cekcok dengan Ibu. Ibu meninggalkan keyakinan Ibu dulu. Nah, sekarang bagaimana? Mungkin Ibu tadi belum ceritakan dengan keluarga besar Ibu. Setelah Ibu kembali, apa yang terjadi? Dulu sih pada saat saya memutuskan untuk menjadi Muslim, mama papa sih sebenarnya agak kecewa gitu kan, kecewa. Tetapi tidak putus hubungan keluarga kita tetap berlangsung gitu kan. Cuma ya ada jaraknya ya, karena pada saat itu kan saya mengurus anak-anak yang masih kecil-kecil ya kan, masih mengurus anak-anak masih kecil-kecil, jadi tidak intens gitu. Tetapi sekarang puji Tuhan, doa saya juga sudah didengar sama Tuhan, sudah dijawab, karena saya pernah berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, saya ingin dong didekatkan dengan orang tua saya gitu kan. Dan Tuhan sudah jawab itu sekarang. Saya sekarang satu rumah dengan orang tua saya dan saya mengurus orang tua saya sekarang. Papa kan sedang stroke sekarang kan. Puji Tuhan saya dapat berkat mengurus papa yang sedang stroke. Dan puji Tuhan adik saya juga dari dulu sampai sekarang pun tetap baik ya, memperlakukan saya walaupun dulu kami beda iman, mereka tetap baik dan ternyata doa mereka itu nggak pernah putus. Selalu dimasukkan saya ke doa syafaat. Dia bilang begitu, mereka cerita ke saya gitu, Mbak, tahu nggak, aku tuh pernah hampir pernah putus asa sama Mbak, dia bilang sama Mbak Mer. Habis doain syafaat, udah didoain siang malam sama aku gitu kan, sampai malam-malam aku setiap jam 12 aku bangun katanya gitu kan, doakan supaya Mbak Mer jangan keraskan hati gitu kan, jangan keraskan hati supaya menerima Tuhan Yesus kembali gitu. Lama sekali ya, sampai 30 tahun lebih gitu kan, kata adik saya gitu kan, sampai 30 tahun lebih gitu. Sampai suatu waktu katanya gini, begitu dia pulang dari gereja nih, ada seorang ibu panggil dia, Bu, nanti mau doa syafaat yang maksudnya ada kebaktian berikutnya, ada doa syafaat, ada yang mau didoakan Bu gitu kan, kata seorang ibu ini manggil anak adik saya. Oh enggak katanya gitu. Adik saya langsung jalan. Tapi lalu diingat ke saya gitu, lalu dia balik lagi gitu kan, dia balik lagi panggil lagi tuh ibu, Bu maaf Bu gitu. Tolong Bu doakan kakak saya.
Bu, katanya, namanya Mer, tolong doakan ya Bu, supaya dia bisa kembali lagi pada Kristus, gitu kan. Oh iya, lalu dimasukkanlah ke doa syafaat lagi, gitu kan. Jadi adik saya tuh Ya, pernah ada di satu posisi yang benar-benar sudah putus asa gitu kan, kok ya, doanya Tuhan belum jawab-jawab gitu, tapi ternyata doa itu yang terakhir itu yang manjur Mbak, dia bilang gitu. iya, Jadi doa itu doanya di ujung di pertengahan di pertengahan tahun 2019 itu doa iya. itu, di doa syafaat itu. Ya Baik, luar itulah biasa ya. kuasa doa orang percaya memang besar kuasanya, Pak. Amin, amin. Saya setuju. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Apabila ada teman atau saudara kita yang meninggalkan juga Tuhan, kita nggak perlu susah-susah untuk menghakimi, kita nggak perlu susah-susah untuk menjauhi atau memutuskan hubungan keluarga. Mari kita ambil contoh dari beberapa kesaksian yang kita sudah dengar dan pada malam hari ini juga benar disaksikan oleh Ibu Mary adalah Ibu Mer. Doa, ya jadi kita berdoa saja. Keluarga kita yang ada yang meninggalkan Tuhan, kita berdoa. Kita tetap sabar dan biarlah waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan punya otoritas untuk waktu dan kapanpun itu untuk bisa kembali. 30 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang panjang. Tetapi satu kali Tuhan beracara, benar-benar luar biasa. Ibu Mer sekarang kembali, bukan hanya ibu, tetapi saya percaya dengan kedua anak ibu, tetapi melalui proses, ya puji Tuhan, tidak selamat seperti proses ibu. Tetapi itulah selalu yang terbaik ketika Tuhan turun tangan, campur tangan untuk kembali agar anaknya bisa kembali ke dalam pelukannya, maka semuanya tuntas sempurna. Dan terima kasih Ibu ya, ini satu pelajaran yang berharga dan teman-teman juga sahabat-sahabat Miracle ingat tetaplah berdoa karena doa orang benar besar kuasanya. Nah, Ibu Mer, mungkin sebelum kita tutup kesaksian pada sesi malam hari ini yang nonton luar biasa Ibu ya. Tadi yang nonton sampai 1.100 orang nonton secara live. Saya percaya di antara mereka juga ada yang mengalami lemah iman atau mungkin juga ada yang belum percaya, tetapi dengan mendengar kesaksian Ibu, setidaknya dari mereka ada yang melembutkan hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya percaya Ibu, satu saat nanti anak-anak Ibu juga bisa kembali. Apa yang menjadi kerinduan sekarang selain ya kedua anak Ibu yang benar-benar bisa kembali? Kalau yang bungsu kita sudah tahu bahwa dia sudah mulai menerima, mendengar nama Tuhan Yesus dan itu tidak lama lagi. Tetapi apalagi yang menjadi kerinduan di hati Ibu yang Ibu ingin sampaikan pada malam hari ini sebagai penutup, sebagai closing statement sebelum kita tutup dengan doa? Silakan Ibu Mer. Kerinduan saya adalah saya ingin si bungsu ini tahun ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu disusul sama Amin. kakaknya dan mantu saya juga cucu saya menerima Tuhan Yesus semuanya. Amin. Itu kerinduan saya. Nah, mungkin Dan masuk dalam doa saya dan adik-adik saya juga mendoakan sama seperti itu. Mama saya, Amin. papa saya juga mendoakan sama seperti itu. Ya, mungkin Ibu bisa tambahkan sedikit pesan-pesan lah buat teman-teman yang mereka supaya juga bisa kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan. Ya, teman-teman, sahabat Miracle, kita sudah punya Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah sekali-kali kita tinggalkan Tuhan kita. Kita sudah ada di jalan keselamatan yang tepat. Jadi jangan pernah sekali-kali terpikir untuk pergi meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Pikul salib memang tidak mudah. Banyak sekali hambatan-hambatannya begitu berat. Jadi kita harus kuat. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Puji Tuhan. Baik, sahabat-sahabat Miracle, dengan berakhir sudah kesaksian dan sedikit tanya jawab di sesi akhir, maka berakhir juga sesi untuk kesaksian pribadi malam ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Mer ya, bagaimana beliau akhirnya berbalik kepada Kristus ketika mengalami badai pencobaan ya, suaminya sakit dan juga anaknya sakit, disembuhkan Tuhan, dan ketika COVID, beliau dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dijagai Tuhan, walaupun cukup menderita, tetapi Tuhan tetap sayang kepada beliau. Bahkan Yesus datang menjamah beliau dan berkata, "Anakku, engkau harus kembali ke tanah perjanjian." Wow, itu luar biasa sekali.
suatu perjumpaan yang membangkitkan iman Ibu Mer untuk kembali kepada Kristus dan mempelajari Alkitab. Puji Tuhan, dengan membaca Alkitab akhirnya beliau mengerti bahwa Tuhannya yang dia sembah sekarang beda dengan Tuhan yang dia sembah dahulu. Dan dia bersyukur banyak sekali khotbah-khotbah pendeta pada saat COVID dan juga kesaksian-kesaksian dari para apologet dan juga petobat-petobat baru membangkitkan iman beliau untuk kembali kepada Kristus dan mengerti siapakah Yesus Kristus itu. Karena dia dahulu tidak pernah membaca Alkitab. Ini pelajaran yang besar buat kita, supaya kita jangan abai ya, jangan abai, jangan lalai, jangan malas untuk membaca Alkitab. Dan tentu saja akibat doa syafaat yang dilantunkan oleh adiknya ya, beliau mengalami pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Kristus setelah 30 tahun akhirnya dibaptis. Ini suatu perjuangan yang berat memang. Tetapi ingat Bapak Ibu, doa syafaat Bapak Ibu sekalian dan kita semua pasti didengar Tuhan, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kita adalah orang-orang benar yang telah ditebus oleh darah Kristus. Dan kita setia di dalam Tuhan untuk bersyafaat demi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan beserta kita dan mengasihi kita dan selalu melindungi kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.